tentang restoran. Restoran itu adalah suatu tempat yang diorganisasi secara komersial dengan tujuan memberikan pelayanan yang baik kepada tamu, baik berupa makanan dan minuman. Jadi ada 3 hal yang di bold di sini ya, yang ditebalin adalah pelayanan dan makanan dan minuman. Jadi sekarang kalau untuk restoran itu tidak cukup hanya makanan dan minuman saja. Pelayanan itu juga menjadi faktor yang penting. Bahkan kalau survei yang ada itu 60% orang itu balik karena pelayanan yang baik, bukan karena makanan atau minuman yang enak. Gitu. Nah, apa sih keunikan restoran? Restoran itu uniknya dibandingkan pabrik. Kebetulan saya juga punya cerita di pabrik ya, jadi saya sedikit tahu. Jadi kalau di restoran itu umur simpan bahan baku itu relatif singkat. Kayak misalnya sayur, kayak misalnya ikan misalnya sushi atau sashimi, dia tuh umurnya cuma pendek tuh. Nah, itu lebih sulit atau lebih berseni untuk kita cara handlingnya dibandingkan kalau misalnya kalau di pabrik misalnya tepung, gula, margarin atau butter gitu kan dia punya shelf life lebih panjang ya. Lalu yang kedua, supplier untuk yang memberikan kita bahan baku, lalu penjual dari sisi kita restoran dan pembeli itu bisa bertemu di satu titik yang sama. Jadi prosesnya itu langsung di satu tempat yang sama. Jadi kalau misalnya dulu kalau saya di pabrik, saya di product development misalnya, ketika ketemu raw material atau flavor yang enggak standar nih, ya saya cuma bisa by email, komplainnya begini. Cuma kalau kita di restoran itu lebih langsung. Saya nggak standar nih, saya langsung bisa komplain ke yang jualan, si abang-abang jualan, atau misalnya si customer nemu barang yang tidak pada tempatnya, misalnya nemu karet di nasinya, dia bisa langsung komplain ke kita. Beda kalau di pabrik atau di industri, ketika kita akan withdrawal atau misalnya kita narik ada produk kita yang gagal, kita tidak pernah bisa ketemu langsung sama customer kita yang ada di rumah misalnya, karena kita by system menariknya ya. Gitu. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah saya presentasi ada adik-adik yang mau tanya, nanti langsung aja ya. Jadi nggak ada sesi yang khusus pertanyaan, jadi kalau memang langsung mau dipotong aja ya Ibu ya. Ya gitu ya adik-adik ya, ini kesempatan besar nih, soalnya restoran agak berbeda dengan industri pangan pabrik gitu ya. Silahkan gunakan kesempatannya ya. Ya monggo Bu Fitri lanjut silahkan. Ini yang tadi saya bilang, ini sedikit garis besar nih, sederhana sekali ya layout untuk di restoran. Jadi ini ada yang di biru ini adalah area dining, daerah merah ini adalah daerah kitchen. Jadi kalau ini saya menggambarkan seperti yang ada di Gejayan ya. Ini ada kitchen yang di tengah-tengahnya itu yang open kitchen. Jadi kalau open kitchen itu benar-benar harus bersih, tidak boleh tidak bersih, karena customer bisa langsung lihat si cooking proses. Selain harus bersih juga semua peralatannya harus ada standarnya. Misalnya nih ada hot kitchen sama cool kitchen. Di cool kitchen ini lapnya nggak boleh jalan-jalan sampai hot kitchen, ataupun sebaliknya. Jadi kalau hot kitchen tuh punya lap sendiri, punya pisau sendiri, punya maneta atau cutting board sendiri. Begitupun cool kitchen. Jadi kalau di kita itu biasanya ada pembagian warna nih. Punya hot kitchen warnanya apa aja, punya cool kitchen apa aja nih warnanya, itu dibedakan. Nah, lalu untuk pintu keluar masuk juga beda. Kalau pintu masuk berarti itu pintu untuk yang bersih, kalau yang keluar itu berarti pintu yang kotor, itu juga harus dipisahkan. Kalau untuk di daerah kitchen yang warna merah, ini ada penggambaran sederhana ya untuk flow-nya. Di sini ada lift foot. Lift foot ini adalah lift untuk naikin barang ke atas. Jadi kalau kita biasanya kalau restoran itu bertingkat, dia punya lift foot. Fungsinya untuk mengefisiensikan tenaga orang. Jadi tidak harus naik turun tangga, tapi kita pakai lift foot. Lalu di sini ada disposer, lalu di sini ada storage. Storage kita ada 2 juga, yang untuk yang chiller dan freezer, lalu di sebelahnya ada bar. Nah, untuk hot prepare sama prepare fish juga ini dibedakan. Prepare fish dan meat misalnya di sini itu akan ada jarak dengan yang masak, area masak yang sudah matang. Seperti itu. Nah, mungkin restoran atau banyak industri yang ketika pandemik itu lumayan mendapat tantangan baru ya, pandemik yang satu kompetisi brand serupa. Nah, kalau restoran ini kompetisinya sangat cepat sekali. Kayak misalnya ini saya ngomongin tentang Kintan atau restoran Kintan yang grill-grillan di Jogja itu banyak sekali. Ada Kintan, ada Oharang, ada Shorai, ada Kakoy. Kalau teman-teman tahu juga Kakoy. Terus ada Kocajang. Jadi itu banyak.
Dan kalau customer yang tahu kualitas, mungkin dia akan memilih yang sudah cocok di hatinya gitu ya. Cuma kalau customer yang kayak saya misalnya atau kayak kita yang anak-anak masih muda atau yang memang mau coba-coba aja, dia pasti akan cari, oh mana sih yang paling banyak promo, oh mana sih yang paling murah harganya tapi dapat daging paling banyak misalnya. Nah itu kompetisi. Kalau mau main kompetisi brand begini, biasa dari kita dari restoran harus ada budget sendiri nih. Kita mau kasih budget berapa buat marketing. Lalu yang kedua, ketersediaan bahan baku atau kontrak vendor. Ketersediaan bahan baku ini penting. Kalau misalnya kita jualan sashimi dan sushi, tapi salmonnya nggak ada. Nah itu susah juga kalau salmonnya nggak ada atau salmonnya ada tapi nggak mesti dengan kualitas atau jenis yang sama. Jadi nggak continue gitu. Itu sulit. Karena kalau nggak ada barang, kita langsung nggak jualan atau langsung sold out. Sementara itu misalnya adalah menu favorit kita, menu andalan kita. Jadi kalau bisa tuh kalau kita buka resto, jangan sampai sold out. Kenapa sih? Karena ketika customer misalnya pengen banget 2 kali ke sana, tapi kok sold out terus, nggak ada terus. Ya udah besok lagi dia nggak akan ke sana lagi, gitu. Dan yang ketiga, konsistensi kualitas antara bahan baku dan human source. Ini saya bold ya, yang untuk orang bahan baku. Kalau bahan baku kita sudah punya produk spek. Jadi setiap restoran menurut saya pasti sudah punya bahan baku itu speknya harus gimana. Misalnya kalau mau pakai kol itu satu bombolnya harus berapa. Atau misalnya dia mau pakai bahan bakunya adalah curry atau timun yang dipakai itu harus ukuran berapa, 1 kilo isinya, atau udang tuh mau udang ukuran berapa, jenis apa, itu kan sudah ada speknya masing-masing. Kita bisa kunci bahan bakunya, tinggal kita kontak sama vendor. Nah, tentang human resource, ini tuh tentang orang, karena yang mengolah itu masih manusia. Kalau mungkin kita suka tahu ya, suka dengar orang, itu kalau masak itu tanganan, kalau yang masak si abang itu enak, kalau yang masak si abang B itu nggak enak. Nah, gimana caranya kita mau abang A, B, C, D itu semuanya enak? Itu ya adalah tantangan tersendiri, dimana semua kokinya kita itu punya tingkat atau cara masak yang sama dan hasil yang sama. Pun pelayanan itu kita sering banget dapat komplain ya adik-adik ya. Jadi komplainnya itu kita bisa dapat dari Google review atau dari Instagram, itu paling gampang ya. Sekarang kan jari orang itu cepet banget lah, tinggal tekan, gampang diterima untuk informasinya gitu. Nah kalau sampai ada ini case di brand sebelah gitu ya, sampai ada banyak, saya baca Instagram itu DM atau komen-komen orang di Instagram itu adalah si brand ini semua pelayannya itu jutek gitu. Saya mau makan di Surabaya, saya mau makan di Jakarta, saya mau makan di Jogja, kok semuanya kayaknya jutek deh. Nah itu akan membuat brand image juga. Nah itu yang kita jaga juga tuh. Terus kalau ngomongin orang lagi, orang itu kadang kalau manusia itu kan susah ya, maksudnya yang hari ini habis jadian sama besok yang sama orang yang habis putus misalnya sama pacar, itu nanti pasti beda lagi kan. Tadi dia mau ngambil garam, dia ngambil gula. Nah itu tuh tantangan kita juga, gimana caranya supaya tetap sama, tetap fokus hasilnya gitu. Nah tantangan restoran di kala pandemik. Jadi kalau pandemik sekarang, mungkin kalau teman-teman tahu dulu di restoran itu atau mall itu kan buka di jam 10 sampai jam 10 ya, 10 to 10. Sampai saat ini untuk Jogja itu baru jam tutup masih di jam 9. Jadi belum berubah ke jam 10. Sementara kota-kota lain itu sudah menjadi jam 10 karena di Jogja sendiri masih level 3. Kalau kayak Jakarta, Semarang, Surabaya udah di level 1 sepertinya. Lalu yang kedua, trust customer. Gimana customer ini bisa trust? Karena ketika pandemi, customer itu tiba-tiba menjadi orang yang sangat kritis gitu. Ini kira-kira bersih nggak? Ini tuh yang antar sehat nggak gitu. Nah, gimana kita dapat trust customer sehingga customer bisa pesan ke kita. Lalu yang ketiga, konsistensi pelaksanaan protokol kesehatan. Kemarin baru saya baca tuh ada satu brand yang di note, dikasih komentar dari customer, di sini itu kok protokol kesehatan jelek banget sih, orang makan nggak pakai, orang makan, jadi kebetulan dia all you can eat, jadi makan sepuasnya yang ada di buffet, orang ngambil makanan di buffet, kenapa sih kok nggak pakai masker, terus nggak pakai sarung tangan. Jadi orang-orang sekarang, tipikal customer sekarang tuh jauh lebih concern untuk hal seperti itu, tentang protokol kesehatan. Jadi ketika dia sudah melihat satu restoran, dia masuk terus protokol kesehatannya nggak oke, mungkin kemungkinan besar besok lagi dia nggak akan mau. Nah itu adalah persaingan juga untuk kita.
Nah, ini sedikit tentang sebab-sebab COVID, dan ini yang di sebelah kanan kita punya guideline. Yang pertama tuh untuk personal hygiene. Jadi untuk orangnya dulu, kita punya cara untuk melihat status kesehatan karyawan. Lalu kita punya aturan seragam. Jadi kita seragamnya itu kita kasih satu orang itu tiga seragam, dan kita kasih nomor nih teman-teman, nomor 1, 2, 3. Jadi setiap hari standarnya itu beda. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu berarti Senin itu 1, Selasa itu 2, Rabu itu 3. Kamis, Jumat, Sabtu juga sama. Senin, Kamisnya 1, Jumatnya 2, Sabtunya 3. Nanti yang di hari Minggu dia pakai harus seragam nomor 2. Jadi ketika audit atau ketika kita ngecek ke lapangan ada yang nggak standar, biasanya kita jadikan finding atau temuan. Lalu prosedur briefing dan istirahat karyawan. Nah, di saat istirahat dan briefing ini kita juga ada standarnya juga. Terus praktek cuci tangan, kita melakukan 6 langkah cuci tangan, dan ini juga selalu di-remind, selalu dicek di lapangan secara random, apakah sudah benar yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Yang kelima, sanitasi tangan. Terus yang keenam, penggunaan masker dan sarung tangan, ini juga wajib. Lalu yang ketujuh, penyimpanan barang-barang pribadi dan aturan makan minum. Yang kedelapan, good personal habit. Nah, ini kita semua ada peraturannya untuk 8 hal ini, untuk memastikan bahwa karyawan kita juga melakukan hal yang mencegah terjadinya penyebaran virus atau bakteri yang ada di tempat kita. Nah, kalau ini adalah yang di operasional, mulai dari si customer datang, poin 1, sampai nanti si customer-nya ada yang delivery order atau take away. Jadi begitu si customer itu datang di depan, itu ada tahap-tahapannya, harus ngapain nih? Oh, harus scan barcode dulu, peduli lindungi. Yang kedua harus apa lagi? Oh, cek suhu. Yang ketiga apa? Oh, dia harus pakai hand sanitizer. Lalu packing order di tempat kita sekarang sudah pakai digital semua ya, jadi sudah nggak pakai buku menu lagi nih, jadi sudah pakai scan barcode. Jadi dari scan barcode kita mulai bisa pilih menu sampai nanti kita pembayaran. Nah, payment methods kita selalu edukasi ke customer untuk paymentnya menggunakan cashless. Lalu product display ini lebih kayak jenis brand kita yang all you can eat, atau misalnya kayak di Sushi Teh, kalau teman-teman tahu juga ada sushi yang ada jalan-jalan di conveyor belt-nya, itu product display juga ada waktunya, dia harus maksimal cuma 2 jam aja. Terus yang kelima, tahap clear up. Clear up ini kita juga punya prosedur apa dulu yang dilakukan, chemicalnya berapa lalu yang terakhir harus ada sanitasi. Yang keenam, delivery order atau take away, kita mungkin ini sudah banyak ya teman-teman lihat sekarang orang yang pakai Gojek atau GoFood atau Shopee itu sudah pakai tambahan seal yang dulu nggak pernah pakai tuh kabel tis, sekarang hampir semua pakai kabel tis. Ya, dan delivery order takeaway ini juga bakal Gojeknya, kalaupun dia harus nunggu di dalam outlet, dia akan kita cek juga suhunya dan kita minta untuk pakai hand sanitizer. Selanjutnya untuk yang di cleaning sanitasi yang ada di kitchen, ada sanitasi dan disinfektasi, ini lebih ke permukaan table atau permukaan yang memang akan kontak dengan makanan atau bahan makanan. Lalu disinfeksi dan sanitasi area ini service. Yang ketiga adalah area kitchen. Nah, ini salah satu contoh kebijakan mall saat masa pandemik. Yang pertama, harus membersihkan meja dan kursi dengan disinfektan. Yang kedua, harus jaga jarak. Nah, ketika jaga jarak, poin 2 ini berarti kita akan ada pengurangan seating capacity. Kalau ngomongin seating capacity, berarti akan ada pengurangan sales sebenarnya. Ini adalah konsekuensi kita juga saat pandemi kemarin. Lalu yang ketiga, wajib pakai masker, ini udah jadi hal yang lumrah. Lalu yang keempat, cuci tangan atau hand sanitizer. Yang kelima adalah sama kayak poin kedua, itulah jaga jarak. Ini saya ada mau share sedikit video, mungkin ada 2 video tentang kami ketika di masa pandemi, atau kami yang masih kami lakukan sekarang ya, untuk memastikan protokol kesehatan di tempatnya kami itu berjalan dengan baik. Saya izin share screen ya.
Nah, itu tadi sekilas tentang protokol kesehatan yang ada di kami, dan ini beberapa brand yang ada di under Boga Group, ada Bakersdin, Futumada, Ono KB. Cuma kalau untuk di Jawa Tengah atau di Jogja baru ada di Pepperland, Shaburi Kintan, dan Kimkatsu, dan yang selanjutnya adalah Yakiniku Like. Kalau ini tadi tentang protokol kesehatan di dining, berikutnya saya akan share lagi video. Ini yang kita lakukan saat ada pembatasan PPKM. Udah nih normal nih guys, break makan siang, sore makan dulu kali ya. Kangen banget makan di restoran. Aku mana suka kan, pikir mau dulu lah. Wah, restoran sini kayaknya enak nih. Nanti dulu guys, jaga jarak guys, sama kayak di ke kamu. Untung pakai masker, kalau kagak boleh masuk. Mesti cek suhu badan, pakai hand sanitizer, isi buku tamu guys sesuai aturan. Wah, tempat duduknya dijarakin juga. Badan masker rajin bener guys, dibersihin mulu perabotannya. Oke, waktunya pesan makan nih. Canggih bener guys, pakai online gitu. Mbak masnya bersih guys, pakai face shield, glove, sama masker. Biar tetap sehat kata mbaknya. Bayar cashless aja lah. Love you full mbak. Makan balik sini lah guys, aman bener rasanya. Walah, mau take away juga aman banget guys. Bungkusannya di seal dan dicantumkan suhu tubuh yang nyiapin. Mbaknya juga ramah guys, bikin nyaman. Jadi kangen, sering-sering datang nih. Siap. Jadi tadi video yang saya dari yang sudah saya sharing, nggak ada yang mungkin sudah timbul pertanyaan mungkin dari adik-adik? Silakan Dedek bertanya apa yang ini di dalam aplikasinya, dari teori-teori yang didapat gitu. Silahkan. Belum ada ya, kalau belum ada saya lanjut. Permisi. Oh boleh. Oke, saya sudah raise hand, mungkin belum terlihat, jadi saya langsung on mic gitu. Mohon maaf. Oh iya, Ya. baik. Yang Bu, saya izin bertanya. Tadi kalau tidak salah di restoran yang tempat jenengan bekerja itu menggunakan open kitchen gitu. Nah, kira-kira kalau suatu industri rumah makan atau restoran menggunakan open kitchen itu ada trik khusus nggak, kayak terutama di bidang sanitasinya, mengingat kan ada dapur di mana di sana terdapat banyak bahan baku, terus kemudian pengunjung juga datang dari mana-mana kan, seperti dindingnya harus yang seperti apa, dinding pembatasnya, atau kemudian aliran udaranya gitu-gitu Bu, ada nggak ya? Terima kasih. Untuk yang open kitchen ya, kalau open kitchen sih sebenarnya tidak ada treatment khusus yang misalnya harus pakai larutan yang beda dengan yang back kitchen atau yang kitchen tertutup tuh enggak sih. Sebenarnya yang kita pakai juga sama, chemicalnya sama, metode yang kita pakai juga sama, tidak ada juga pengaturan sirkulasi udara yang harus gimana, nggak ada. Cuma memang kalau untuk di saat saya di Susite itu memang kita harus ada minimal suhu sih, karena kan kondisinya itu banyak barang fresh ya. Jadi dia maksimal suhunya di maksimal suhu 25. Kalau bisa sih di 25 derajat. Jadi memang harus dingin. Itu sama kayak kalau misalnya sekarang saya punya di Saburi Kintan itu ada yang proses slicing daging ya. Nah, slicing daging itu juga tidak boleh lebih dari 25 untuk suhunya. Jadi kita pakai ada AC-nya supaya keep si daging atau raw material tetap fresh. Terus yang kedua sih lebih ke humannya ya. Ya, jadi humannya itu memang kita beredukasi bahwa ini tuh dilihat orang. Jadi begitu ada noda sedikit langsung dibersihkan, harus langsung, tidak boleh nunggu sampai berkerak. Lalu yang ketiga untuk penempatan. Jadi penempatan memang kita sudah punya standar juga tuh, mulai dari pakai box yang ukuran berapa, merek apa, itu kita sudah ada penonton juga dari pusat. Maksudnya harus pakainya yang ini nih. Kalau gulungan sushi, misalnya gulungan sushi yang belum dipotong harus pakai box ukuran sekian. Kalau salmon yang sudah di slice yang belum dipotong kecil-kecil baru slice kayak
dadu atau di dalam bentuk kotak cube gitu harus disimpan di sini, umur simpannya sekian, lebih ke sana sih. Dan memang lebih ke tertutup. Untuk yang romet-romet yang kemungkinan kayak tepung gitu kan potensinya agak kotor ya, nah itu memang kita harus pakai wadah yang lebih besar dan tertutup sih. Jadi sebisa mungkin ketika si customer tuh ngelihat sekilas itu memang dia bersih, walaupun misalnya kalau saya lagi audit gitu, kalau kita audit apa sih yang dicari, biasanya kadang-kadang kan orang ngomong audit mah selalu cari temuan, kalau nggak ada teman tuh kayak bukan audit gitu rasanya gitu kan, bener ya. Nah jadi kalau pas audit tuh ya emang kadang-kadang ya paling sering itu adalah di sela-sela ujung-ujung apa ya, siku dinding yang suka kelewat sih. Tapi kalau untuk treatment khususnya sih nggak ada, karena memang semuanya sudah punya standar metode yang sama gitu. Itu ya di Akbar. Nih, terima kasih banyak, terima Bu. Ada lagi mungkin? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya. Ya, silahkan. Selanjutnya ini mungkin agak lebih teori dan mungkin teman-teman juga lebih sudah paham sih, lebih kayak kita sharing ya. Lalu masuk ke food positioning chain. Positioning chain ini adalah gimana sih kalau kita makan di restoran, hubungannya makanan tuh apa kalau ke customer atau ke manusia, biasanya adalah keracunan makanan. Nah, food poisoning ini biasanya dikarenakan adalah bakteri yang memang punya potensi untuk menimbulkan penyakit, mengkontaminasi makanan, lalu makanan yang jadi high risk food yang memang bisa memberi kontribusi buat kita jadi sakit, ditambah dengan waktu inkubasi dan kondisi customer juga, dan terjadilah namanya infeksi ke manusianya. Nah, gimana sih cara memutus rantai food poisoning ini? Yang pertama itu poinnya adalah di food safety system. Jadi gimana restoran itu membentuk atau membuat food safety system di tempatnya. Ini beda-beda ya masing-masing. Dan setahu saya sekarang restoran yang cukup besar, mungkin teman-teman juga tahu kayak McD, McDonald, KFC, Pizza Hut gitu ya. Itu setahu saya mereka punya QA atau quality assurance yang luar biasa ya. Maksudnya turun-menurun memang sudah sangat bagus untuk mereka punya cara gimana ngecek potensi-potensi adanya bahaya, gimana caranya ngurangin bahaya. Nah itu kenapa dulu saya waktu saya kuliah saya nggak pernah kebayang bakal kerja di restoran. Maksudnya dulu sih kebayangnya adalah saya mau kerja di LIPI gitu, pengennya jadi peneliti gitu ya. Tapi ternyata memang nasib membawa saya ke dunia ini yang memang ternyata banyak kok. Kalau saya sharing teman kakak-kakak kelas kita yang saat ini yang memegang posisi brand owner di situ maksudnya ke GM ya. GM yang lulusan TPHP itu yang saya tahu ada 3 orang di tempatnya saya. Dan salah satunya mengawali juga dari QSTV lalu ke QA manager, sekarang dia megang untuk general manager yang support system gitu, support departemen. Jadi memang potensinya luar biasa sih ternyata di luar sana ada restoran-restoran yang memang sudah fokus dengan food safety. Begitu. Yang kedua, personal hygiene. Personal hygiene adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena memang yang melakukannya masih orang. Beda sama mungkin pabrik yang banyak dilakukan atau dibantu dengan mesin-mesin. Kalau orang itu faktor errornya lebih besar dibandingkan mesin. Nah, ini sedikit teori tentang food safety keamanan makanan. Food safety atau keamanan makanan itu apa sih? Itu merupakan jaminan dari makanan yang kita konsumsi itu tidak menyebabkan kerugian atau kerusakan. Lalu yang kedua, kondisi dan upaya yang diperlakukan untuk mencegah dari kemungkinan cemaran. Jadi cemarannya memang ada 3 macam ya, ada mikrobia, kimia, dan benda lain atau fisik yang dapat mengganggu dan merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Jadi 3 cemaran ini akan kita jaga untuk tidak sampai ke customer. HACCP sudah familiar dengan istilah ini. HACCP adalah Hazard Analysis Critical Control Point. Kita menganalisa CCP-nya apa, titik kendali kritisnya apa, dan bagaimana cara kita untuk mengendalikannya. Jadi kalau di restoran yang sebelumnya saya pernah kerja itu ada 3 CCP. Nah, CCP-nya itu bertujuan untuk mencegah, menghilangkan, dan mengurangi 3 poin CCP kami di tempat kami adalah yang pertama penerimaan barang, yang kedua itu penyimpanan barang di chiller, yang ketiga penyimpanan barang di freezer. Lalu kalau untuk OPRP atau supporting untuk tidak terjadinya atau untuk mendukung CCP ini berjalan ada pencabutan tulang. Jadi pencabutan tulang ini kenapa penting? Jadi misalnya ya kalau kita masih jualan ikan itu kan memang bawahnya ada tulangnya ya. Nah kadang tuh
itu tadi karena memang masih human yang mengerjakan, kitchennya kelewat, servisnya saat antar juga nggak lihat gitu, suka ada dapat temuan tulang. Kalau tulang salmon kan lumayan besar ya, ketika itu sampai ke customer itu bisa jadi komplain besar juga. Dan kalau untuk standar restoran, komplainnya itu minimal apologize, permintaan maaf, lalu penggantian menu. Menurut saya itu wajib ketika memang di menunya dia itu ada yang tidak standar. Kita harus gantikan dengan menu yang baru. Lalu yang kedua ada perebusan, ada grilling atau pembakaran, lalu yang keempat ada penggorengan, yang kelima ada sauteing atau tumis, yang keenam ada steaming. Ini salah satu contoh penerimaan barang. Penerimaan barang di tempat kita tuh harus begini nih. Misalnya penerimaan barang ikan segar. Ikan segar itu kondisinya yang pertama harus chill. Dia tidak beku tapi tidak juga suhunya di bawah atau di atas 5 derajat atau 4 derajat. Jadi kalau kita cek suhu tuh harus di range 0 sampai 4 derajat Celcius. Lalu aroma, kita harus cek aromanya segar, netral, tidak berbau amis, matanya terang, jernih, insangnya merah, sisik, kulit. Nah, seperti yang ditampilkan ya ada 10 macam yang kita harus cek ketika kita terima barang salmon. Nah, fotonya yang di sebelah. Kalau untuk barang frozen, kita akan terima di maksimal minus 12 derajat Celcius. Kalau chill maksimal di 5 derajat Celcius. Lalu armada, kita juga cek nih ekspedisinya. Jangan sampai dia bawa barang chill, tapi dia pakai mobil biasa atau mobil pickup malah. Itu kita bisa balikin raw material yang kita terima. Maksudnya raw material yang kita dapat ketika dia ekspedisinya gitu, kita bisa balikin ke supplier karena kita sudah punya perjanjian bahwa barang ini chill atau freezer. Gitu. Terus yang kedua adalah penyimpanan barang. Nah, di tempat kita itu ada penyimpanan barang chiller dan penyimpanan barang yang freezer. Nah, ketika penyimpanan barang, ada beberapa poin yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah berikan label. Label ini penting kenapa? Untuk memastikan, mungkin sudah pada paham tentang untuk FIFO dan FIFO. Lebih penting mana sih FIFO dan FIFO? Kalau saya sih lebih penting FIFO ya. Jadi ketika first expired itu memang harus first out. Jadi kadang-kadang si vendor itu juga nggak FIFO atau nggak FIFO. Jadi dia asal kirim, sementara yang dikirim hari ini sama yang dikirim besok lebih cepat expired yang besok dikirim. Nah itu kita harus notice ya. Terus yang kedua, kita harus lakukan cleaning tempat penyimpanan secara reguler. Jadi kayak freezer itu harus dicuci bersih. Ataupun chiller juga sama. Lalu yang ketiga, buang produk yang melewati batas expired atau tidak standar. Ini kita biasa buat namanya PKNC. Nah, PKNC ini teman-teman prosesnya adalah ketika si outlet atau resto terima barang yang tidak standar. Misalnya kayak kita sudah halal nih. Kalau sudah halal, kita ketika terima daging, kita harus ada pengecekan kode-kode. Nah, kalau kode-kodenya tidak termasuk di dalam standar kita wajib buatkan PKNC. PKNC ini kita kirim ke QA departemen. Nanti QA departemen yang akan memfollow up mau seperti apa. Atau misalnya ada barang yang kayak kemarin nih ada kita pakai lemon tea. Oh, lemon tea-nya rasanya ternyata setelah dibuat kok rasanya ada kayak bau sabun ya. Nah, itu kita akan info ke semua outlet yang pakai lemon tea dengan kode yang sama, itu kita buat PKNC untuk kita minta retur ke supplier seperti itu. Terus yang keempat, simpan produk dalam kemasan tertutup. Yang kelima, hindari produk pada danger zone. Danger zone itu berapa sih? Di suhu 5 sampai 63 ya, karena itu adalah suhu yang paling baik untuk bakteri ataupun cemaran lain itu berkembang. Lalu yang keenam, lakukan pemeriksaan temperatur makanan. Jadi kita punya freezer yang gede-gede, ada chiller juga. Suatu hari ada satu outlet yang lupa buat cek. Kenapa sih perlu cek suhunya? Supaya tahu nih sebenarnya freezernya itu masih bagus apa enggak. Jadi ada gudang yang di luar outlet, jadi gudangnya itu ada di atas atau di rooftop. Nah, si manajer atau si stockkeeper itu nggak cek nih, satu hari itu dia nggak cek dia punya freezer. Ternyata pas besok mereka ke sana itu ternyata sudah mencair semua es batunya. Nah, ketika mencair pasti ada cost, pasti ada kerugian yang didapat. Kok bisa? Ya, karena yang pasti rusak itu adalah kayak es krim. Ketika es krim ini sudah mencair dan sudah berubah bentuk, itu tidak mungkin bisa dijual lagi dan itu pasti masuk ke dalam waste restoran, dan itu lumayan nominalnya kan, daripada dipakai buat buang-buang begitu, mending uangnya dipakai buat biaya promosi misalnya kayak gitu. Ya,
Terus yang ketujuh, simpan makanan di tempat yang ditentukan. Itu jangan sampai dekat dengan bahan kimia. Lalu yang kedelapan, bersihkan rak keranjang palet secara periodik. Kenapa sih harus bersihkan rak keranjang palet secara periodik? Ingat kalau kita ada di mall, biasa kan itu nggak cuma kita sendiri. Kadang kala gudang itu pun dengan teman-teman lain. Maksudnya ada restoran A, B, C, D, E, F, G, H gitu misalnya ya. Dan nggak semua restoran itu bersih. Ketika nggak semua restoran itu bersih, misalnya ada kecoa di tempatnya dia. Kecoa kan dia nggak mungkin diam di situ aja, dia jalan-jalan tuh. Misalnya ternyata jalan-jalan ke tempat kita misalnya, oh ada rak atau keranjang yang kotor bagian bawah sikunya itu tuh, di situ bisa jadi potensi buat dia bersarang kayak gitu. Jadi itu harus dibersihkan, sering-sering untuk dibersihkan atau dipindahkan tempat. Nah ini tadi saya sempat cerita juga, yang di zona merah ini sebaiknya jangan digunakan untuk tempat menyimpan makanan, suhu penyimpanan makanan. Jadi kalau memang harus menyimpan raw material atau bahan makanan atau bahan setengah jadi, baiknya disimpan dalam kondisi freezer, frozen, atau chill, atau sudah matang sekalian. Daripada disimpan di suhu tengah-tengah ini, di antara 5 sampai 63 derajat Celcius, karena di suhu inilah si bakteri ini akan lebih gampang untuk berkembang biak. Nah ini ada sedikit video sebenarnya yang kita lakukan sehari-hari di rumah itu adalah yang diterapkan di restoran sebenarnya. Jadi kalau kita kerja di resto besok atau kita punya pengetahuan di resto akan kita aplikasikan pasti di rumah sendiri. It's easy to reduce food poisoning risks at home. Always defrost and marinate foods in the fridge. Defrosting on the counter allows bacteria to grow. Separate raw and cooked food and use different cutting boards and knives for each. Bacteria will be killed when meat is cooked. Salads and uncooked foods can become contaminated from raw meat. Always check the label. After a use-by date, food might look okay, but not be safe. Always wash your hands thoroughly before preparing food, even a snack. Avoid preparing food for others when you are ill, as bacteria can be transferred to food. Cook foods properly. Always make sure there's no pink left in mince and sausages. Cooking all the way through kills the bacteria in meats which can have bugs throughout. Don't use raw meat plates for cooked foods. Raw meat juices can contain food poisoning bugs. Don't eat food that's meant to be in the fridge if it's been left out for 2 hours or more, as bacteria will start to grow. If in doubt, throw it out. Remember the golden rules of food safety. Keep it cold. Nah ini ya, tadi dari summary-nya dari video ini adalah keep it cold, keep it clean, keep it hot, and check the label. Sebenarnya 4 hal itu yang mau saya sampaikan juga, yang kita lakukan juga sebenarnya di outlet. Jadi simpan di tempat yang dingin atau dalam kondisi panas kalian. Dan yang ketiga, keep it clean, tetap jaga kebersihan. Yang keempat adalah check the label. Jadi 4 hal ini ya memang jadi basic gimana caranya kita menjaga keamanan pangan sih, supaya makanan ini nggak bikin orang sakit. Jadi mungkin sharing ya,
kalau di tempatnya kami itu gimana sih cara towingnya? Towing kita tuh ada 3 macam. Towingnya itu bisa defrostnya dengan ditaruh di chiller. Jadi misalnya besok mau dipakai nih dagingnya, mau diiris atau mau diproses. Ya udah pas closing malam itu si daging dimasukin ke dalam chiller. Dalam artian ketika dalam malam ke pagi itu kondisinya sudah melted. Jadi tinggal proses. Yang kedua, kalau memang ternyata ramai banget nih preparannya atau towingnya kurang, kita bisa pakai microwave. Atau yang ketiga bisa pakai air mengalir ketika kita tidak punya microwave misalnya kita bisa dengan air mengalir tapi pastikan kemasannya benar-benar rapat tidak bisa dimasukin air juga gitu. Oke, nah ini untuk cemaran yang kita kendalikan ada 3 macam. Tadi di depan ya ada mikrobiologi, ada kimia, ada fisika. Kalau untuk kimia ini biasanya lebih kayak pewarna. Biasanya yang sering saya temuin tuh untuk kayak tuna misalnya. Tuna itu kan orang sebenarnya tuna itu warnanya yang benar adalah merah agak gelap lebih ke menuju coklat mungkin ya, coklat tua kalau tuna. Cuma seringkali kita lihat kalau orang jual itu tuna saku atau tuna yang sudah saku-saku itu warnanya merah terang. Nah, kalau semakin bagus warna merahnya biasanya saya semakin tidak beli biasanya. Karena mungkin kemungkinan dia pakai bahan kimia lebih banyak dibandingkan yang memang warnanya lebih gelap. Lalu untuk yang cemaran fisika, nah kalau cemaran fisika ini bisa rambut, kayu, pasir, plastik kadang suka aneh-aneh. Pernah juga ada baut dari mesin. Jadi kayak kita punya salamander atau oven tuh. Mungkin Bu Tia sudah sering dengar ceritanya ya. Jadi kita punya satu mesin namanya salamander kayak oven. Kita pakai unagi itu seperti belut laut, kayak sidat gitu, yang dia dipanggang di situ dalam waktu yang lama dan dipakai untuk isian sushi. Nah, ketika itu di serve ke customer, ternyata ada customer yang giginya sampai dia teriak gitu loh. Dia teriak dan dia komplain keras. Ternyata di situ ada baut yang benar-benar baut kecil yang kegigit sama dia. Untung si customer nggak kenapa-kenapa. Nah ternyata memang si mesin ini sudah lama nggak di maintenance. Nah itu juga kenapa kita perlu tim maintenance untuk di resto untuk memastikan ada jadwal pengecekan. Karena kan namanya mesin yang sering dipakai kadang suka ada yang lepas lah, ada yang longgar kayak gitu. Terus ada juga misalnya kejadian beling. Jadi ada pecahan gelas. Jadi namanya masih ngerjain orang ya, mungkin licin, gelasnya pecah, sebaiknya ketika ada kejadian gelas pecah, apapun yang ada di sekitar situ, sebaiknya dibuang, dibikin ulang. Kenapa? Karena ternyata ketika tidak dilakukan pembersihan semua area yang kena beling, ada potensi beling yang kecil banget itu masuk ke dalam makanan lain yang dimakan sama customer. Untungnya tidak sampai melukai customer. Itu juga sempat komplain. Dan ada jenis customer ya teman-teman, ada jenis customer tuh yang kadang dia tahu itu ada potensi untuk sedikit ambil untung, kalau saya bilang ya, sedikit ambil untung, ya jahat sih. Cuma memang kadang seperti itu, kayak misalnya sih kejadian di tetangga kami, si customer ini jatuh. Ini saya keluar dari cemaran fisik ya, lebih kayak komplain jatuh karena lantainya licin, lantai basah jatuh, terus dia masa kesakitan. Lalu si manajer tanya, gimana ibu mau saya bantu untuk cek ke rumah sakit gak? Akhirnya ke rumah sakit dan jadi macam-macam yang dibenerin gitu, sampai cek MRI segala macam. Jadi kita waktu itu kalau saya diceritain sama si manajer sih, dia sampai ngeluarin uang kurang lebih si manajemennya 5-6 juta untuk recovering orang yang jatuh tadi gitu. Cuma memang itu bahaya. Itu bahaya banget ketika si customer jatuh. Jadi kalau besok teman-teman ada usaha restoran itu perlu note penting, karena ketika yang jatuh itu misalnya anak kecil atau yang bayi atau ibu hamil itu agak beresiko ya. Jadi di resto itu ininya banyak, maksudnya ceritanya banyak. Kalau teman-teman besok siapa tahu ada yang mau coba misalnya ke dunia F&B, akan banyak menemukan hal-hal yang di luar teman-teman mau to-do list. Biasa kan kalau kita kerja harus ada to-do listnya, mau ini. Kebanyakan tuh tidak terjadi, karena kebanyakan banyak hal-hal yang langsung on the spot ada kejadian customer kayak tadi, customer misalnya jatuh, atau customer tiba-tiba nemu di ice cube, misalnya ice cube kita nggak punya ice maker, kita beli dari vendor, di ice cube-nya ada temuan kayak kayu gitu di dalam ice cube-nya, itu otomatis kita perlu recovery ke customer juga. Jadi banyak hal yang menarik untuk dipelajari.
Nah, terus untuk cemaran juga, cemaran pernah juga kita kejadian si customer alergi seafood waktu itu ya, alergi seafood. Dia sudah notice bahwa Mbak saya alergi seafood, saya mau beli yang nggak ada seafoodnya. Kita kasih suggest dia menu yang based onnya adalah ayam chicken. Tapi ketika dia pulang, dia telepon, dia merasa dia sakitnya waktu kejadian saya waktu di kerja di Susi ya, dia sakit dan dia muntah-muntah. Jadi kayak semacam alerginya dia itu gara-gara makanan tempat kita nih, kamu kok kasih saya ada apa nih, kalau di makanannya saya kok bisa bikin saya sampai begini, muntah-muntah, mual segala macem. Ternyata dicek dan recheck, ternyata chickennya ini ketika di preparation itu bersentuhan langsung sama udang. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang oh iya ya ternyata tuh dia kelewat nih preparationnya kok bertemu sama udang. Ternyata ada customer yang benar-benar sensitif. Nah, dia bereaksi tuh alergennya seperti itu. Ini Bu Fitri, maaf, ini ada yang chat pertanyaan nih yang kira-kira berkaitan ya, menanyakan tentang bagaimana handling food allergen di restoran begitu. Nah, pas ya Bu ya. Ya. Pas ya. Iya Bu. Jadi kalau food allergen itu kalau di kita biasanya pertama untuk buku menu sih ya Ibu, adik-adik. Jadi di buku menu kita tuh selalu kita notice ke customer bahwa makanan di tempat kita tuh mungkin mengandung alergen. Ya 10 macam alergen itu ya, ada yang gluten, seafood, telur, susu segala macam kita notice di buku menu. Dan biasanya ke tim server atau waiter kita juga info bahwa jangan sampai itu terlupa untuk diinfokan. Terus yang kedua untuk internal kita, di internal kita lebih ke penyimpanan tadi Bu, kayak penyimpanan tadi bahwa kalau seafood sama chicken itu harus dibedakan tempat penyimpanannya. Gitu. Jadi kayak misalnya kayak di kalau saya sekarang di Pepper Lunch misalnya Ibu ya, kita ada namanya Anbera. Anbera itu seperti stick kecil untuk membalik daging ataupun salmon ataupun chicken. Nah, untuk stick ini kalau untuk dia balik bahan yang chicken dan beef itu satu stick gak apa-apa. Tapi ketika dia harus balik salmon, dia cuma boleh buat salmon aja. Dia nggak boleh digabung sama yang lain. Nah, kenapa? Karena ketika salmon ini ketemu sama punyanya si chicken misalnya dan tamu yang makan chicken ternyata dia alergi, dia bisa jadi kena. Kayak gitu. Jadi di operasional kita ke sana. Terus penyimpanan kayak tadi boxnya seafood sama boxnya chicken sama boxnya beef juga harus dibedakan. Gitu. Cukup menjawab? Ya, ada ya. Jadi kalau di kita seperti itu kalau untuk alergen sih. Ya. Jadi di penyimpanan ya, terutama ya. Penyimpanan informasi ke customer juga Ibu di kalau kita mengandung seperti ini gitu. Dan lebih baik kalau kita ketemu customer yang jujur di depan sih Bu. Maksudnya ada yang customer yang nggak ngasih tahu, tapi ada juga customer yang Mbak saya alergi ini, saya nggak mau menu ada ini. Itu lebih jelas kita untuk upsellingnya menu apa ke dia, suggestnya apa gitu. Ya. Ya, silakan. Selanjutnya adalah untuk bakteri, ini teman-teman juga sudah tahu, bakteri itu bersel satu, sangat kecil, dan tidak tampak oleh mata. Dan berkembang sangat cepat, misalnya ada jenis bakteri dalam 100 menit dari 1000 menjadi 1 juta sel. Tidak berasa dan tidak berbau. Ini ya tampilannya ya, ketika dia dioles di plate, temuannya setelah diinkubasi ada cukup banyak untuk bakterinya. Nah, apa sih yang dibutuhkan bakteri? Ya, ini ada food, acidity, temperatur, time, oksigen, dan moisture. 6 hal ini yang dibutuhkan untuk bakteri untuk berkembang biak. Jadi, supaya bakteri tidak berkembang biak, 6 hal ini yang kita perlu jaga atau kita kendalikan. Itu tadi kayak penyimpanannya di suhunya kalau nggak di bawah 4, ya sekalian di atas suhu mateng, atau di bawah minus 12 kalian, kayak gitu. Nah, ini kita masuk ke poin kedua, personal hygiene. Kesan pertama begitu menggoda. Kenapa sih begitu? Karena kalau saya pribadi waktu itu juga, dulu ketika saya dari pabrik mau mencoba peruntungan ke restoran karena dapat undangan interview, waktu itu saya nyempetin, waktu itu saya masih di Surabaya, karena saya di Garuda Food Surabaya, saya nyempetin ke TP Tunjungan Plaza buat lihat Sushi Tei. Dan kesan yang saya dapat ketika saya lihat mbak-mbaknya yang jaga itu, oh ini pasti bersih nih restorannya nih, oh pasti restorannya mahal ya, mahal juga sih emang. Jadi emang kelihatan, jadi ketika kita lihat server, kita lihat kokinya seperti apa, kita bisa bayangkan bahwa oh restoran ini dia kelasnya, oh dia jualannya pasti mahal nih, atau dia jualannya pasti bersih. Dan kita lebih enak ya, kalau saya sekarang tuh karena tahu di resto, jadi suka lebih bawel gitu ke resto-resto, apa ya resto itu yang punya service charge. Jadi kalau teman-teman
print bill misalnya ya, atau kalian lagi makan di sebuah restoran, terus ada kan biasa ada harga total berapa, teksnya berapa, terus ada namanya service charge. Nah, kalau ada resto yang ada service charge-nya, biasanya saya lebih bawel. Misalnya ada temuan apa, saya lebih suka komplain tuh. Karena kalau ada service charge, kita berhak untuk komplain ke restoran itu sebenarnya. Nah, jadi dengan personal hygiene yang baik, bekerja dengan penampilan yang bersih dan rapi, terus memberikan good impression ke customer, juga akan menurunkan potensi food poisoning bakteria. Karena kita ingat bahwa si manusia ini adalah sumber dari Staphylococcus aureus yang ada di kulit, hidung, mulut, dan luka. Nah, kalau misalnya kita ketika mau makan, mau masuk gitu ya, lagi jalan-jalan di mall, terus lihat yang jualan begini, saya rasa sih kita pasti nggak akan mau masuk ya. Kalau yang jualan aja begini sih, saya pastikan itu makanannya gimana, yang dimasak sama dia gitu. Ya, setuju ya kalau untuk pernyataan ini. Jadi kalau bisa memang kita memberikan impression ke customer bahwa oh yang jaga bersih, yang jaga wangi. Karena baru aja kemarin ada anak baru join di tempat kami di Pepper Lunch. Ini saya share ya, ada anak baru join di Pepper Lunch. Mungkin yang komplain ini juga orang hospitality mungkin. Dia datang ke kasir, dia tanya, Mbak, saya mau ketemu manajernya dong. Nah, akhirnya manajer datengin. Iya Kak, ada apa? Dia bisa saya bantu? Enggak sih, saya cuma mau kasih tahu itu tadi saya dilayani sama mas-mas, tapi dia punya bau badan. Nah, itu disampaikan sama customer ke kita. Jadi memang kalau untuk ngomongin hospitality di dunia hospitality F&B ada poin-poin yang seperti itu, harus rapi, wangi, biar si customer tuh tetap nyaman di tempat kita. Nah, ini yang tidak baik ya, atau tidak baik dilakukan. Yang pertama, merokok dengan menggunakan kemeja kerja. Jadi kalau di kami, ketika teman-teman outlet ini mau ke toilet atau mau keluar dari outlet, mereka harus pakai jaket, tidak boleh langsung pakai baju seragam. Terus yang kedua, tidak boleh ngupil. Kalau mau ngupil ya di rumah, di toilet gitu. Terus yang ketiga, tidak menggunakan baju kerja yang kotor. Itu kenapa kita menggunakan kode untuk baju seragam, supaya setiap harinya kita ganti seragam. Terus yang keempat, tidak menggunakan jari saat mencicip makanan. Terus yang kelima, tidak perlu menggunakan cat kuku. Terus yang keenam, tidak bersin di depan makanan. Yang ketujuh, tidak menyentuh bagian muka, kulit, karena berjerawat misalnya. Terus yang terakhir, tidak memegang rambut ketika dalam operasional. Nah, rambut ini juga kadang ini sharing lagi ya, kadang tuh ketemu customer tuh yang udah tahu nih, kalau restoran itu kalau dikasih rambut dia kasih komplimen nih. Jadi beberapa kali kami tuh nemu kalau di tempat kami itu teman-teman cewek biasanya berhijab. Kalau nggak berhijab mereka pakai hairnet. Kalaupun memang belum berhijab mereka pasti pakai hairnet. Nah 2 kali kami temukan itu rambut, tapi rambutnya itu pirang gitu, pirang dan panjang. Kalau anak kitchen nggak mungkin, kokinya juga pakai topi dan nggak ada yang panjang cewek, nggak ada yang pirang juga. Kita sih mau bersozon juga nggak bisa karena customer adalah customer gitu ya. Jadi pada akhirnya ya kita cuma mengganti si customer punya menu, kita ganti yang baru. Lalu untuk prosedur penggantian, pastikan kalau misalnya kita besok kerja di resto ya, untuk prosedur penggantian menu yang lama dan baru, kalau saya selalu bilang ke tim, selalu bawa 2 menunya. Jadi menu yang lama yang kamu ganti sama menu yang baru yang mau kita ganti, biar si customer percaya bahwa oh ini benar-benar diganti kok, bukan cuma diambil. Gitu. Kalau di mall misalnya lagi musim hujan ya, nanti kita ada balap sendiri untuk tes ya. Jadi kalau musim hujan ketika banyak lalat itu seringkali ada lalat yang jatuh ke minuman lah, ke makanannya customer lah. Nah, itu effort juga untuk kita, ke kebersihan kita, lalu pest kontrolnya kita, sama budget untuk ngegantiin lalat-lalat tadi yang jatuhin menu makanan customer gitu. Nah, ini masih ke personal hygiene yang potensi-potensi untuk asalnya Staphylococcus dari tangan, sela-sela jari, kulit tangan, lalu luka, lalu saluran pencernaan, rambut, hidung, telinga, dan mulut, dan baju kerja yang tidak bersih. Nah, untuk kitchen team, gimana sih untuk membantu untuk food safety? Yang pertama, mereka menggunakan peralatan yang bersih dan telah disanitasi. Yang kedua, menggunakan peralatan dengan tangkai panjang supaya tidak langsung kena produk. Yang ketiga, menyimpan peralatan pada tempat yang bersih.
Yang keempat, hindari menyentuh makanan yang ready to eat dengan tangan langsung, jadi pastikan pakai hand glove atau dia memang pakai sendok. Yang kelima, terapkan personal hygiene. Kalau untuk service tim, yang pertama tidak menyentuh bagian dalam piring. Jadi kalau tim service itu kita selalu bilang kalau memang mau antar makanan customer itu jangan sampai jempolnya itu sukanya tuh masuk ke dalam permukaan dalam gelas mangkok atau piring. Nah, itu nggak boleh, harus di permukaan luarnya aja. Lalu tidak menumpuk bagian bawah piring. Ini kayak nasi padang gitu ya. Ini nggak boleh nih ditumpuk-tumpuk. Jadi bagian bawah piring yang satu numpuk ke makanan yang satunya kayak gitu, nggak boleh. Lalu yang ketiga, meminimalkan kontak tangan dengan makanan yang disajikan. Jadi pakai hand glove kalau memang harus ngambil, misalnya yang di take away, misalnya adalah dessert, pakai hand glove. Lalu gunakan es cup atau tong, langsung mencuci lap. Ini lap ya. Nah kalau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman itu pernah mau makan satu tempat lagi rame banget, seringkali tablenya kerasa lengket tuh. Pernah nggak ngerasa kok tablenya lengket sih, atau baunya kok bau kayak lap yang nggak kering tuh, bau-bau apek. Nah, seringkali ketika di operasional sudah ramai banget itu kadang ya udah wis lah, sedapatnya lap gitu kadang-kadang ya. Jadi lap yang sudah dipakai untuk 4 atau 5 table kan sudah kotor, harusnya dicuci atau dibilas atau diganti. Nah, itu tuh kadang-kadang masih dipaksa buat pakai, malah justru jadinya lengket. Nah, itu yang masih sering beberapa kali kita temukan juga. Lalu yang keenam, tim service harus menerapkan personal hygiene. Yang tidak boleh dilakukan, pertama menyajikan kembali produk yang sudah ditolak atau komplain. Nah, misalnya nih nasi goreng nih dikomplain, kok asinan banget ya mas, ini kita akan ganti yang baru. Tapi jangan sampai nasi goreng yang keasinan tadi, siapa tahu table lain itu yang pesan nasi goreng juga mau gitu loh. Nah, itu gak boleh. Itu kita kalau ketahuan itu langsung kita dapat surat cinta biasanya dari manajemen gitu. Terus yang kedua, menyajikan kembali garnish yang telah digunakan oleh customer lain. Misalnya lemon tea terus pakai lemon garnishnya. Kok ini pas habis ya lemonnya ya. Itu ada yang baru selesai tuh customernya. Iseng aja lah daripada nggak ada garnish dipakein. Itu nggak boleh juga. Better nggak usah pakai dan dijelaskan ke customernya. Terus yang ketiga, menyajikan kembali sisa makanan seperti ini sisa makanan. Yang poin ketiga ini kita juga punya peraturan adik-adik. Jadi kalau kita punya tim namanya steward atau dishwasher ataupun mungkin tim lainnya. Kadang-kala kan customer itu apalagi mbak-mbak yang cantik yang diet gitu ya misalnya ya, makan tuh suka nggak habis gitu. Kadang masih besar, daging kok masih banyak gitu. Nah kalau kita suka sering cek CCTV. Jadi kalau misalnya ada teman-teman tim kita yang misalnya lagi nggak punya uang, misalnya anak kos misalnya ya, terus dia ini masih banyak, masih utuh kayaknya dimakan sama dia, itu kita bisa kasih sanksi. Jadi benar-benar nggak boleh. Kenapa sih nggak boleh? Karena kita nggak tahu kondisi customernya apakah benar-benar sehat atau enggak, jangan-jangan malah nanti ketularan sakit gitu. Itu edukasi kita ke tim yang di lapangan. Nah ini tambahan yang suka terjadi ketika kita ngomong kita adalah tenan atau outlet yang ada di mall. Yang pertama adalah pengendalian hama terpadu. Yang pertama itu adalah pengusiran. Pengusiran ini artinya kita mengkontrol akses masuk dan mencegah produk yang terbuka. Yang kedua adalah sanitasi, yaitu cleaning langsung dan terjadwal. Mencegah ceceran bahan baku dan sisa produk. Lalu manajemen pengelolaan sampah. Penekanan populasi hama atau pembasmian, pengumpanan, penyemprotan lava dan area breeding penggunaan perangkap. Ini lebih ke hama ya, adik-adik ya. Hama-hama ini bisa tikus, yang sering terjadi di mall itu adalah tikus, lalat dan kecoa. Ini kecoa ya, kecoa saya dulu diajarin QA-nya saya, kecoa itu ada 2 macam, ada kecoa Jerman sama kecoa Amerika. Yang di sebelah kiri ini yang digambar itu adalah kecoa jenis kecoa Jerman, dia lebih kecil dan warnanya coklat muda. Kalau yang kita sering lihat, misalnya kalau pas hujan deras itu adalah kecoa-kecoa besar yang warnanya agak hitam, coklat tua banget ke arah hitam, itu namanya kecoa Amerika. Nah biasanya kalau jenis resto itu masih kategori bersih, dalam artian memang dia sudah bersih tapi memang lingkungannya emang nggak support, misalnya tetangganya memang kotor gitu, atau memang dia ada vendor telur yang bawa tray telur yang ternyata di dalamnya ada kecoa misalnya gitu ya, itu biasanya temunya adalah kecoa yang jenis yang ini, kecoa Jerman. Tapi kalau misalnya teman-teman di outlet
pas lagi makan di mana nemuin kecoa yang kayak kecoa Amerika yang tadi agak besar dan warna coklat hitam, itu mungkin kemungkinan besar itu restorannya memang kotor. Karena memang indikator resto itu kotor lebih ke kecoa yang si Amerika itu. Gitu. Dan ini kalau kita ngomongin kecoa, dia adalah pembawa bakteri salmonella ya di permukaan badannya ya. Lalu yang berikutnya lalat. Lalat ini adalah pembawa untuk bakteri E. coli. Kalau lalat itu saya tadi info juga, lalat ini ada banyak case terjadi di mall. Pertama ketika mallnya ini dekat sama tempat pembuangan sampah. Itu seperti Hartono Mall. Hartono Mall itu di seberang sananya dia punya TPS yang dipakai juga buat warga. Nah, jadi kalau misalnya waktu saya di Daking dulu, itu PR banget ini, karena lalat ini punya penciuman di radius 2 km. Jadi dengan bau yang enak menurut dia, dengan radius 2 km dia bisa cium tuh, dia bisa datang. Itu si lalat ya. Jadi kalau lalat ini lebih ke harus integrasi antara tenan, cleaningnya bagaimana, pengelolaan sampahnya gimana, dia clear up-nya juga bagaimana. Lalu yang kedua dari mall dan gimana caranya mall mengatasi lingkungan di sekitarnya. Karena kan hubungannya sama breeding lalat ini, dia breedingnya 2 km di sana, tapi bisa datangnya ke tempatnya kita. Nah itu yang harus terpadu, nggak bisa sendirian kalau untuk menurunkan aktivitas lalat. Nah yang ketiga adalah tikus. Tikus ini kalau di resto biasanya ada tikus atap, tikus yang jenisnya kecil, jadi telinganya itu dia lebih lebih nggak sebesar kayak tikus got ya. Jadi dia tetap akan membuat orang apa ya istilahnya gilo ketika melihat ini. Nah ini tuh tergantung kita punya bangunan mall seperti apa. Ada mall-mall yang plafonnya itu bagian atapnya itu tidak disekat antar outlet. Jadi ya udah kalau los-losan kayak gitu, tikusnya tuh bisa hari ini saya makan Chinese food, besok saya makan Japanese food, besok saya makan Nusantara gitu, karena dia bisa kemana-mana. Nah, ketika kita punya resto, sebaiknya akses di paling sering ada dari plafon sih kalau untuk tikus di mall. Akses atas itu kita harus tutup benar-benar, karena ketika atas sudah tutup, kita tinggal kontrol yang di area bawahnya aja. Bawah ini kalau misalnya bawahnya si ISS atau mallnya bersih, harusnya tidak masalah sebenarnya. Gitu. Nah, secara keseluruhan kalau di tempatnya kami di Boga, food safety dan service system ini di review itu seperti apa sih? Kita ada namanya satu audit QA. Audit QA ini by QA, quality assurance. Kalau dulu zaman sebelum pandemik, itu QA datang setiap sebulan sekali. Mau luar kota, mau dalam kota, mereka datang buat audit. Nah, yang kedua ada audit operasional. Audit operasional ini bisa by area manager atau area chef. Ini setiap bulan juga untuk memastikan bahwa form-form cleaning, form-form produksi, form-form terkait CCP itu berjalan dan benar dikerjain sama tim di operasional atau di outlet. Terus yang ketiga Google Review dan Guest Comment. Google Review ini kita suka lihat nih, kan teman-teman tahu ya Google Review, kalau misalnya kita makan di mana kita bisa kasih komennya dia. Google Review ini salah satu parameter atau salah satu input untuk kita, apa yang kurang di kita lihat dari Google Review. Terus yang berikutnya adalah guest comment. Guest comment itu di tempat kita ketika teman-teman nanti atau customer ini print bill selesai pembayaran, di bawah itu ada barcode. Barcode itu guest comment. Jadi guest comment itu teman-teman bisa scan barcode untuk kasih masukan atau komplain. Misalnya tadi saya makan di sini tapi lama banget keluarnya bla 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 bla. Itu biasanya 2x24 jam itu oleh area manager atau outlet terkait harus di follow up ke customer. Entah mau komplainnya nanti diundang ulang atau pemberian voucher atau hanya apologize, tergantung bagaimana case-nya dan bagaimana respon si customer. Ya, terus yang keempat adalah FTPP, form temuan pencegahan dan perbaikan. Jadi form keempat ini adalah misalnya customer lagi makan di tempat kita terus nemu di daun tuh ada uletnya. Ulet ini adalah benda asing maksudnya. Walaupun ulet itu sebenarnya ada di daun. Cuma kan seharusnya dia hilang saat pencucian. Nah, kalau musim hujan itu agak sulit ya teman-teman ya. Kalau musim hujan itu kadang-kala uletnya tuh agak banyak populasinya ya. Kadang kalau misalnya ini sampai ke customer, kita harus bikin form yang keempat ini untuk kita submit ke QA. Dalam artian QA akan summary atau merecord berapa kali sih outlet ini ada temuan benda asing, itu akan masuk ke dalam performance si outlet.
Terus yang kelima ada PQNC. PQNC tadi mungkin seperti tadi saya info di depan, ini lebih kayak form penanganan produk yang tidak standar ataupun obat yang tidak standar. Yang keenam ini pengisian form harian, ada cleaning, opening, closing, personal hygiene, suhu, stok card, itu harus diisi harian. Yang ketujuh ada audit principle. Jadi kayak Saburi Kintan dan Kimukatsu dan Paperless itu kita punya prinsipal masing-masing. Ada yang di Singapura, ada yang di Jepang, dan mereka juga melakukan audit ke kita. Terus ada yang karena kita ada beberapa brand yang sudah halal, kita juga 2 tahun sekali juga diaudit gitu, 2 tahun sekali kalau untuk SCH. Lalu HACCP, lalu ada food safety juga. Nah, yang kedelapannya adalah penilaian by KPI. Jadi sebenarnya 7 parameter di atas tadi itu akan masuk ke KPI. KPI itu adalah Key Performance Index. KPI ini akan menjadikan dasar ketika kita besok siapa tahu kita jadi pengusaha resto ya yang punya tim sendiri, KPI ini akan menjadi standar ketika kita mau naikin gaji anak gitu. Jadi si anak ini KPI-nya berapa? KPI-nya diukur dari mana? Oh, performance ototnya dia. Kalau KPI-nya bagus berarti gajinya bisa banyak. Tapi kalau KPI-nya jelek, gajinya ya naiknya cuma sedikit kayak gitu. Jadi lari ke sana, bisa dibuat sebagai alat ukur atau dibuat untuk memberikan apa ya ke tim supaya naik gaji banyak, yuk ini dibenerin yuk gitu. Jadi supaya anak-anak tuh lebih semangat untuk melakukannya. Gitu. Dari saya sih itu ya Ibu yang bisa saya sharing. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau lebih kayak diskusi juga boleh. Bu Fitri di kolom chat. Ini ya, selamat siang Bu. Saya izin bertanya, pada beberapa restoran all you can eat yang saya tahu itu ada yang dagingnya diletakkan pada lemari pendingin, lalu customer ambil per wadah. Ada juga yang customer mengambil sendiri dengan piring dan penjepit pada buffet. Kira-kira untuk menjaga sanititasnya lebih mudah pada model yang mana? Jadi yang all you can eat itu. Betul. Ya. Kalau yang sanitasi ini dari Adi Hosea ya. Kalau untuk yang lebih bersih mana atau lebih ini mana sih, lebih baik yang diambilin sebenarnya dibandingkan yang kita ambil sendiri sih. Yang ada di kadang kan ada juga tuh yang di bawah itu sudah banyak banget tuh dagingnya. Jadi kita tinggal ambil sendiri. Biasanya ya, tapi saya nggak tahu kalau mereka punya standar sendiri. Biasanya kalau yang sistem seperti itu lebih tidak ada shelf life-nya. Tapi kalau daging yang memang diambilin, misalnya customer, saya minta tambah 2 plate dong. Nah, itu diambilin tuh biasanya lebih terukur, lebih jelas shelf life-nya berapa hari atau berapa jam. Gitu. Ada lagi mungkin? Selamat siang Ibu, saya izin bertanya terkait dengan personal hygiene, apakah pernah ditemukan adanya kasus di mana si karyawan ini dia melanggar prosedur personal hygiene yang udah ditetapin sama restoran ini, atau kalaupun ada, apakah ada sanksi tertentu yang diterapkan sama restoran? Terima kasih. Terima kasih. Ini tadi siapa ya? Atas nama siapa ya? Siapa Mas? Arul. Oh, Mas Arul. Halo, Okay. selamat siang Mas Arul. Kalau untuk pelanggaran personal hygiene itu banyak, Mas Arul, pasti banyak. Padahal udah dicek setiap hari loh ya kan. Nah, jadi kalau di kita sih lebih kayak gini sih. Misalnya sudah dalam 1 bulan nih, anaknya 3 kali kok begitu terus ya. Udah didudukin ngobrol. Maunya gimana, apa kendalanya gitu ya. Kalau memang masih bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa, biasanya kita kasih surat. Jadi biasanya kita kasih waktu nih. Saya lihat ya 1 bulan lagi. Kalau kamu memang nggak bisa perbaiki ini, ya udah saya kasih mungkin surat teguran dulu. Setelah surat teguran baru nanti surat peringatan. Intinya kita selalu kasih waktu atau ruang buat dia perbaikan sih. Cuma memang kalau dibilang ada apa enggak, pasti ada. Paling sering apa sih Bu temuannya tuh? Paling sering tuh kalau cowok tuh ini jenggot tuh kumis-kumis kecil tuh kan kita nggak boleh, itu sering, apalagi kalau pakai masker gini kan kadang kelewat buat dicek. Nah itu paling sering membuat
dilanggar. Terus yang kedua itu adalah baju ya, anak muda kali kan, kita banyak anak muda ya, baju itu udah dikasih 3, kadang tuh masih suka melengse juga, yang belum kering Bu, soalnya nggak langsung dicuci, habis dipakai ditaruh dulu di baju kotor, ya udah jadi pasti akan, karena kan harus setiap hari ganti, karena 1 hari nggak diganti pasti akan ngaruh ke hari selanjutnya. Nah biasanya 2 itu sih Mas Arul yang suka kita temukan, dan kalau memang ada sanksi pasti ada sanksi. Bu Fitri ya, menyambung lagi tadi personal hygiene ya. Personal hygiene itu kan mungkin background masing-masing itu juga berpengaruh ya, dia terhadap bagaimana dia kebersihannya begitu ya. Nah, sedangkan standar di suatu restoran itu dia kan punya standar ya. Misalnya katakan kamu harus mencuci bersih, bersihnya dia, bersihnya ini kan bisa beda ya. Nah, itu apakah ada perlu gitu ya di training itu yang namanya supaya persepsinya itu sama, karena mereka kan dari background yang berbeda. Nah itu mungkin tadi yang ini kok nggak pernah bisa, yang ini kok ngerti, atau mungkin mereka nggak ngerti pentingnya itu bagaimana atau mungkin pernah mengalami yang seperti itu? Kita ngalamin itu sih Bu, jadi kita ada ketika anak baru masuk tuh biasa kita ada namanya probation. Nah probation itu kita ada kisi-kisi Bu, ada kisi-kisi yang kita review di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, termasuk kalau untuk mencuci piring misalnya kita ada namanya instruksi kerja atau IK. IK ini memang sudah jelas sih tahap-tahapannya gimana, chemicalnya berapa, itu sudah ada. Jadi misalnya bulan pertama dia nilainya 60, oh bulan ini dia masih gak terlalu bagus, cuma di 65 nih misalnya. Bulan depan ternyata di 70, oh kalau 70 tuh udah dinilai standar kita untuk lulus sih Bu, jadi kita ada itu. Terus yang kedua, di kitchen misalnya Ibu, di kitchen itu ada namanya CDP, Save the Party, yang memang biasanya jadi orang nomor 1 kitchen. Dia harus ngelakuin review karena setiap anak itu punya rapotnya ini adalah raport kompetensi si anak ini penguasaannya sampai mana. Jadi dengan itu sih harapannya semuanya akan sama gitu Bu, tapi memang harus direview. Jadi kalau kita suka ngobrol bareng sama leader, balik lagi anak ini benar atau nggak benar, sebenarnya back to leadernya sebagaimana dia men-treat si anak gitu Bu. Kalau lebih sering-sering untuk di-treat, lebih sering untuk didudukin, di review, itu pasti akan lebih cepat bisanya. Tapi ada Bu, ada standar kompetensinya supaya semuanya sama. Ini ada lagi di kolom chat, ini Mbak dua ya, Sabrina sama Mas Bernardus. Mas Bernardus sama Mbak atasnya Sabrina ya, Mbak Sabrina. Sebentar Bu, saya buka dulu. Mbak Sabrina, untuk restoran yang memiliki servis tambahan, ini kayak Golden Lamian mungkin ya sekarang ya, di Sabrina ya, yang suka, maksudnya yang sekarang dia buat di depan terus dia nanti kasih ke customernya gitu ya, kurang lebih ya. Dulu saya pernah di Daking itu tuh juga ada lamian itu kita memang show di depan, lalu nanti kita kasih ke customernya, terus kita langsung serve ke customernya sih ya. Cuma kondisinya sih mie-nya sudah mateng. Kalau bahan mentahnya saya kurang tahu ya, kalau bahan mentahnya apa di sana ya, karena memang yang di sana tuh cuma adonan mie terus dibentuk-bentuk di pukul-pukul gitu supaya glutennya bagus gitu kan, terus nanti dia baru dicemplungin ke air panas baru di serving sih. Kalau yang seperti yang saya utarakan ini sih sebenarnya nggak ada kontaminasi yang gimana-gimana, karena memang bukan bahan mentah yang kayak daging atau udang atau seafood gitu ya. Yang saya tahu selama ini ya, itu sih aman sih di Sabrina. Dan mungkin relatif cepat ya, itu model yang masak iya, cepat. Karena ya. Betul, karena dia cuma ulur-ulur mie sih Bu, lebih ke show gimana bikin mie, terus dia ada rebusan air panas atau kaldu dia masukin kayak mie ayam gitu, bukan sih Sabrina kurang lebihnya ya. Jadi nggak terlalu ini sih kontaminasinya. Ya, gitu. Mesti dicari yang seperti semacam itu ya Mbak ya, jadi yang resikonya kecil, artinya betul. semacam ya show gitu ya, supaya lebih menarik ya. Oke. Kemudian yang Mas Bernardus itu terkait dengan sampah.
pengelolaan sampah limbah. apakah menjadi tanggung jawab bersama? Oh, ya, kalau untuk sampah sih, Mas Desnadus, kalau di kita itu sampah memang dibawa oleh mall. Jadi kayak Hartono Mall itu 2 kali sehari untuk pengambilan sampahnya. Jadi di jam 3 sore sama di jam closing. Kalau di Ampas itu 3 kali sehari, setahu saya. Pagi, pagi lunch, terus nanti di sore, terus nanti di malam closing. Ataupun kalau misalnya emang banyak, biasa saya bantu hubungkan ke TR bahwa misalnya ada lagi event ada packaging 200 orang misalnya yang sampai tiba-tiba membludak, itu kita bisa minta tolong untuk datang tim ISS biasanya, jadi pihak ketiga atau vendor si mall. Jadi memang pengelolaan sampah lebih yang handle mall. Cuma di kita itu ada pembagian tetap bagian yang yang bahan makanan sama yang packaging yang organik dan anorganik. Kita pembagian cuma 2 itu sih. Kalau B3 ada cuma jarang. Kalau B3 kan lebih kayak botol-botol chemical aja yang memang kita biasanya nggak buang tapi lebih kejual ke vendor lagi. Jadi kita di dalam itu pembagiannya cuma 2, yang organik nanti dia take out sama si mall yang akan olah sendiri lagi untuk sampahnya gitu. Ini ada Bu Wikan ada yang mau di ini kan mungkin? Ada Bu Wikan. Iya, Bu Fitri, ya, tadi saya ngikutin. Iya. Ini pelaku usaha juga. Terima kasih Bu Fitri. Ya. Ini banyak yang tanya tentang personal hygiene, Bu. Karena kita betul. Iya. Iya. Kalau sekarang kondisinya bagaimana ya Bu Fitri? Kan maksudnya sekarang sepertinya sudah agak membaik gitu pandeminya. Nah, itu apakah sekarang posisinya masih seketat yang tadi disampaikan, yang di video-video tadi, atau sudah lebih longgar? Kalau misalnya prokesnya masih sama? Prokesnya masih sama sih Bu, kalau untuk prokesnya masih sama. Untuk jumlah orang sih sekarang lebih ke 75% sih Bu, kalau dulu kan di 50% ya. Tapi tetap belum 100% ya Bu Fitri ya? Saya sulit bilang sih Bu. Jadi kalau aktualnya ya, kalau by edaran yang beredar itu sebenarnya di 75%. Cuma kalau dari kita dan TR Mall dan mall yang si Hartono dan Ambarukmo sendiri itu sih kita sering kali itu 100% sebenarnya udah. Karena di kota-kota lain pun sudah 100% Bu. Bahkan pernah saya waktu lagi incas gitu, lagi nyiapin table, lagi ngelap-ngelap table, ibu-ibu udah datang gitu, terus Mbak memang corona udah selesai ya? Iya Bu, anggap aja udah selesai Bu gitu. Karena saya begitu, maksudnya emang kok rame banget. Emang rame setiap hari? Enggak sih. Jadi kalau di weekend sih Bu. Jadi kalau di weekend itu langsung ya mungkin orang juga sudah bosan di rumah mungkin ya Bu. Jadi emang weekendnya itu langsung tinggi sih. Tapi kalau weekdays sih relatif 75-50% sih bisa Bu gitu. Cuma kita balik ke customer sih, kadang kalau misalnya terlalu deket, Kak ini tabelnya ada, mau nggak? Tapi agak deket sama customer sebelah. Jadi kita emang excuse dulu sih Bu ke customer lagi, mau atau enggak gitu. Ya, makasih Bu Fitri untuk update-nya ya. Tadi juga menarik update yang kondisi di pandemi tadi itu ya. Ya, siap Bu. Oke, silahkan mungkin bisa dilanjutkan Bu Fitri. Kita tinggal 5 berapa Bu ini? Tinggal 5 menit ya? Aduh. Iya, 6 menitan. Iya. Silakan Bu, adik-adik mau ada yang pengen tahu apa gitu, mumpung bisa tanya gitu. Iya. Gimana caranya? Oh, lagi promo-promo. Jangan lupa lihat IG kami ya, adik-adik ya. IG kita banyak promo-promo tuh. Iya, betul. Lalu ada aplikasi juga, aplikasi Boga Apps yang bisa di-download, itu biasa potongannya bisa sampai 50.000, 100.000 gitu. Itu menarik tuh, Dede. Ya mungkin banyak juga nantinya yang tertarik ya untuk menekuni bidang ini yang di asik Bu, betul. Lebih mobile, lebih ini ya, tantangannya langsung ya. Tantangannya langsung, gimana kita ketemu customer yang marah-marah, pokoknya pengennya segera gitu kan. Biasanya kan orang Bu, apalagi kalau lagi sekarang itu banyak yang emosi, apalagi kalau lagi lapar, orang lapar kan itu emosinya jadi suka meledak-ledak gitu. Jadi kadang hal-hal sedikit doang yang misalnya sausnya salah misalnya, ibunya itu bisa langsung marah, bisa marah gede gitu. Atau misalnya mbak kasirnya itu juga mungkin lapar gitu, belum buka puasa, jadi ngomongnya pelan gitu juga dimarahin gitu. Itu kasirnya kenapa sih ngomongnya kok nggak jelas gitu, padahal ya mungkin karena lapar, mungkin karena juga
banyak hal Bu, karena memang ketemunya langsung manusia. Kalau misalnya kita di industri atau misalnya di pabrik itu kita ketemunya lebih ke mesin-mesin lah, yang nggak bisa dimarah, nggak bisa balik marah kalau kita marahin gitu, nggak bisa balik jutek kalau kita jutekin, ya. Tadi yang terkait dengan itu ya, kan ini kalau di restoran-restoran di mall itu kan terbuka sekali ya, seperti daging itu kan dia juga di bawah ya tempatnya. Gitu ya. Tadi yang Bu Fitri cerita terkait dengan lalat dan itu pengalamannya yang seperti itu ada apa ya yang dilakukan untuk pengendaliannya ya? Misalnya kan ada musim-musim tertentu atau apa begitu yang rupanya itu gimana? Kalau yang dulu pernah kita lakukan sih Bu, kalau untuk internal sih kita koordinasi sama pest control. Pest control itu waktu itu kita pakai, kalau sekarang sih Glucalmic apa ya kayak nggak salah Bu ya, atau sorry Rentokil Bu, pakainya Rentokil. Kita pakai metodenya spray Bu, jadi kita spray kayak sesuatu gitu, jadi dimasukin gitu parutan dicampur sama kayak air susu gitu Bu. Dia punya cair chemical dicampur ke susu, tapi tidak boleh ke meja langsung Bu. Jadi lebih ke bagian bawah atau bagian samping meja atau bagian kaki-kaki meja. Jadi memang menarik lalat. Jadi ketika lalat itu ke situ nanti lalatnya mati gitu harapannya Bu. Tapi tidak boleh di permukaan, karena kalau permukaan nanti bahaya ninggalin residu. Betul. Terus itu yang kita lakukan pertama. Terus yang kedua koordinasi sama mall sih Bu. Jadi kalau kita itu di mall, kita harus sering koordinasi sama mall. Kita punya kendala apa, nanti mereka akan bantuin. Kita sampai kita ngecek dia punya TPS segala macam sih Bu. Karena memang lalat itu tadi dia 2 km dia akan datang. Karena kalau tempat breedingnya ada, dia pasti akan datang. Iya, betul. Ini ada yang di chat Bu Fitri. Ini Bu Fitri di divisi apa? Lalu apa ada perbedaan fungsi QC dan QA di restoran? Ini untuk yang DM ya, ada DM. Ya, DM DM tuh perbedaan apa fungsi. Mbak Direct DM message apa ya. Ini Mbak Audi kan ya? Oh, oke. Apakah ada perbedaan fungsi QC dan QA di restoran? Kalau QC dan QA kalau di restoran ya kebetulan saya nggak pernah nemu QC di restoran, tapi saya selalu punya QA ya. Di restoran. Betul Bu. Karena dia langsung melakukan, dia yang buat sistem, dia yang bikin flow-nya gimana, dia juga yang langsung eksekusi. Kalau dulu di perusahaan kan atau di pabrik kan QA itu lebih kayak dia yang bikin sistem, QC-nya polisinya gitu kan Bu ya. Ya, kalau ini sih terhadap itu ya. Ya, sistem bisa dibuat. Ya, QA-nya lebih di atas ya, lebih melihat. Ya kan, kualitas kontrol kan terhadap misalnya kontrol apa dia ngukur apa terus ngecek itu terus gitu ya, memang beda ya Mbak. Iya. Ya, jadi beda. Restoran lebih ke QA ya. Betul Bu, langsung. Jadi QA-nya yang buat, QA juga yang ngecek gitu. Ya, bagus nih pertanyaannya. Ya. Halo Ibu, izin bertanya, mungkinkah ini agak di luar topik? Oh, susah jawab pertanyaannya, agak sulit juga ya saya jawabnya ya. Yang mana ya Bu? Yang ini Bu, menekunin bidang ini dari kuliahnya ini harus memilih mata kuliah yang berkaitan atau harus mengikuti berbagai pelatihan ISO dan lainnya. Kalau ini mata kuliahnya apa yang kesini sih nggak ada sih kayaknya, maksudnya Audi ya, di Audi saya sih nggak ada. Cuma kalau yang agak ngebantu saya ketika saya masuk ke sini adalah itu sih yang manajemen mutu mungkin ya Bu ya, kuliah manajemen mutu masih ada kan Bu ya? Dulu saya Pak Sri Harjo dulu yang ngajar. Itu sih yang akan membantu kita, karena dulu waktu Pak Sri itu saya dapat C di management saya. Nggak paham, nggak kebayang gitu kan. Tidak masalah kan setelah ini ya. Saya kira Ali fast learner deh. Kamu begitu masuk, ketika ada sesuatu langsung cepat belajar, itu kan yang lebih penting. Betul. Case by case sih, case by case. Cuma kalau misalnya ke QA memang dulu saya waktu manajemen mutu nggak kebayang ya, maksudnya gimana sih ini tuh bikin sistem gimana, ternyata ketika di sini ketika jadi QA memang terpakai. Jadi ketika jadi QA itu kita lebih ke sistem dan aktualnya aplikasinya gimana itu pas deh, maksud saya memang benar kita aplikasiin si manajemen mutunya. Cuma ketika nanti misalnya Audi pengen ke OPS
kamu akan jadi OPS yang klop gitu, yang lengkap karena kamu tahu sistem, kamu tahu safety. Nanti tinggal yang di OPS itu kan sebenarnya lebih kayak kesehari-harian yang gimana cara ngomong ke customer, gimana ngomong ke tim, gimana kita handle outlet. Nah itu facilitator tadi yang Bu Tias bilang akan lihat jam terbang sih. Cuma kamu sudah punya modal di tadi yang di kuliah yang kamu dapat tentang standar-standar itu harusnya gimana, food safety itu gimana, kayak gitu. Gak ada sih, nggak ada yang harus apa aja dulu. Kalau saya mah dulu malah laranya ke gizi, tapi ya gizi akhirnya ya melengkapin yang saya dapat tuh akhirnya melengkapin bahwa oh kalau misalnya di aplikasinya di lapangan kalau makanan itu terlalu lama dimasak misalnya akan jadi gimana-gimana tuh akan lebih melengkapi aja jadinya. Ya, gitu ya. Jadi mungkin ya ilmu-ilmu yang di kuliah itu akan nanti kamu kerja di mana ya pasti ya kepake gitu. Artinya nanti akan dapat belajar ya dengan begitu. Betul. Oke. Nah kami juga ada ini Bu Fitri, kami memberikan kesempatan mahasiswa sebelum lulus itu untuk ada tambahan dari plus sertifikat profesi untuk keamanan pangan. Gitu. Jadi mereka nanti ikut ujian dapat sertifikat. Jadi untuk nilai jualnya lah. Artinya dia nanti kalau lulus melamar itu kan dia sudah punya sertifikat tentang food safety, itu kan juga nambah kepercayaan penggunanya gitu ya. Nah itu salah satu juga yang dilakukan. Oke, monggo ini mungkin waktunya sudah sangat mepet ya Bu Fitri. Apakah Bu Fitri ada yang mau disampaikan? Ini masih ada slide lagi atau mau menyampaikan? Sudah itu slide-nya. Terima kasih Bu. Monggo Bu Fitri bisa menyiapkan ya adik-adik, kan ini sangat-sangat bermanfaat. Kelihatannya banyak sekali yang bertanya, mungkin banyak juga yang berminat karena ini sesuatu yang baru. Bayangannya mungkin kerja selalu di pabrik, ternyata menarik juga di restoran dan banyak tantangannya begitu ya. Nah, mungkin kebetulan kami juga ini dengan Bu Wikan, Pak Nur dan Bu Dian ya, ini memberi tugas. Pertama ada tugas kelompok yang mengevaluasi personal hygiene di beberapa UMKM ya, gitu. Jadi melihat sendiri. Nah, ini yang sedang kita berikan tugas itu yang nanti akan dipresentasikan, kemudian nanti akan menyampaikan kira-kira alternatif perbaikannya apa dan sebagainya. Nah mungkin Bu Fitri bisa menyampaikan 1-2 kata ya untuk menyemangati adik-adik ini. Silakan. Oke, untuk adik-adik yang ada di sini yang ada 189 partisipan saat ini ya, saya sih dengan sharing yang saya kasih hari ini, kesempatan yang saya sharingkan siang ini, intinya sih restoran F&B itu sangat butuh orang yang kayak kita, lulusan yang kayak kita sebenarnya. Jadi peluang di luar sana untuk lulusan-lulusan yang seperti kita itu banyak. Jadi dan itu berprospek ke depannya karena ekspansinya sangat besar. Kayak Boga ini sekarang selain dia punya restoran dari saya share di depan, sekarang dia punya namanya Boga Kitchen Ibu. Jadi Boga Kitchen ini karena melihat efek pandemik yang ketika pandemi nanti mallnya tutup, ketika pandemi nanti ketentuan operasionalnya begini-begini, kita punya namanya Boga Kitchen yang memang dia hanya delivery order aja. Dengan delivery order ini aja dalam 2 tahun dia sudah buka 80 outlet seluruh Indonesia gitu. Jadi wah pokoknya ini tuh prospeknya besar. F&B itu never ending banget lah menurut saya sih, usaha yang selalu akan dibutuhkan orang dan akan terus berkembang. Gimana kita juga lihat gimana GoFood berkembang, gimana delivery order berkembang gitu kan, dan customer sekarang juga lebih pintar untuk memilih, lebih kritis untuk menentukan mana nih yang oke, mana yang nggak oke. Jadi kalau sekarang teman-teman masih mencari ilmu di sini, banyak-banyak ambil ilmunya, banyak-banyak harus pintar, jangan kayak saya dulu nanti punya nilai jual. Karena kalau saat ini ya Bu, kalau saya boleh sharing di QA kebanyakan ada dua kiblat sih Bu, satu kiblatnya di IPB, satunya kiblatnya lagi di TPHP UGM. Udah 2 itu aja sih Bu yang ada di pasaran sekarang. Ya, terima kasih banyak Bu Fitri. Semangat ya, adik-adik. Ini salah satu hal yang mungkin bisa dipikirkan dari sekarang. Salah satu karir yang bisa ditekuni ya, sangat menarik. Dulu juga saya lupa ada angkatan berapa ya yang namanya itu bimbingan saya itu. Dia di cheesecake itu, angkatan Bu Fitri bukan ya? Donald bukan sih ya Bu? Lagi. Doni ya. Dia masih di sana apa enggak ya? Itu di cheesecake itu ada di mana dia? Dubai ya. Iya. Masih ya di sana. Sekarang sudah di ini sih Bu, dia buat kafe sendiri, dia setahu saya ya Bu, buat kafe sendiri di Batam. Dia balik ke Batam sama istri sama keluarganya.
Ya, jadi ada kemungkinan juga itu untuk sampai ini di luar, ke luar negeri ya, gitu artinya dari mana ini bidang ini apa food service ini ya, dan berkembang ya, seperti tadi ada Boga Kitchen itu kan juga tidak terbayang tadinya ya, ada Boga Kitchen gitu ya. Betul, iya Bu. Selalu mengundang Bu Fitri untuk mungkin mata kuliah yang lainnya juga ada hubungannya. Oke, terima kasih Bu Fitri, ini karena waktu saja sehingga kita harus mengakhiri pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan untuk bisa mendatang juga masih kita selalu bisa mendapatkan tambahan ilmu dari Bu Fitri. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Wika, Bu Tia, selamat siang. Oke. Ya.